Pak Prabowo? Tadinya aku berharap sebetulnya saya bersama beliau tadinya. Ini mulai seru Pak. Tadinya. Itu dalam Tadinya. Dibongkar Najwa Shihab, Prabowo ngarep Ganjar jadi cawapresnya. Anies dan Surya Paloh siap-siap terancam. 2024 gagal nyapres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Surya Paloh itu sudah mencoba menyalip di tikungan dengan terus-menerus mengajak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Nasdem. Tetapi Ganjar menolak karena dia itu setia pada partainya. Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Padahal ya kalau analisis saya justru Anies Baswedan lah yang posisinya saat ini masih rawan alias belum aman. Ya mengapa saya katakan demikian? Karena jika ada satu saja partai dari koalisi perubahan yang keluar ya, misalnya, maka otomatis Anies Baswedan ini akan gagal maju sebagai capres di 2024. Anies Baswedan adalah jalan untuk Surya Paloh menuju eksistensi ambisinya untuk menjadi kingmaker di dalam perhelatan pemilihan presiden ini. Dengan mendukung Anies, Surya Paloh akhirnya menjadi sejajar dengan PDI Perjuangan karena mereka sama-sama punya calon presiden. Hanya situasi ini akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Surya Paloh. Prabowo Subianto secara terang-terangan menebar ancaman bagi Anies Baswedan dan Surya Paloh. Pasalnya Prabowo ingin Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya. Jika ini terjadi, apakah Anies dan Paloh akan gagal nyapres dan menjadi gelandangan politik? Ketua Umum Partai Gerindra yang oleh partainya telah ditetapkan sebagai bakal calon presiden atau baca pres, ternyata sempat berharap Ganjar Pranowo bisa menjadi wakilnya di pemilihan presiden 2024. Harapan ini disampaikan Prabowo saat dimintai pendapat tentang sosok Ganjar Pranowo oleh Najwa Shihab dalam wawancara eksklusif untuk program Mata Najwa. Kendati demikian, Prabowo mengaku harapannya untuk menjadikan Ganjar calon wakil presiden sulit diwujudkan. Mendengar jawaban tersebut, Najwa langsung menegaskan ke Prabowo bahwa harapan menjadikan Ganjar cawapres mesti pupus lantaran Gubernur Jawa Tengah itu sudah dijadikan baca pres oleh PDI Perjuangan. Dalam wawancara itu, Prabowo juga mengatakan meski tidak pernah bekerja sama langsung dengan Ganjar, namun ia merasa memiliki chemistry dengan baca pres PDI Perjuangan tersebut. Menurut Prabowo, Ganjar sosok yang mudah bergaul dan baik. Saat Najwa menyebutkan sejumlah nama yang potensial menjadi cawapres Prabowo selain Ganjar, mantan Danjen Kopassus ini mengatakan bisa bekerja sama dengan mereka semua. Namun, lagi-lagi, Prabowo kembali menyatakan harapan Ganjar mau menjadi cawapresnya. Prabowo mengatakan, meski Ganjar tidak bisa menjadi cawapresnya, ia berharap persaingan memenangkan Pilpres 2024 berjalan damai dan rukun. Melihat keseriusan Prabowo ini, tentu akan menjadikan kubu sebelah dalam hal ini Anies Baswedan dan Surya Paloh semakin cemas. Jika memang Ganjar dan PDIP merestuinya menjadi cawapres Prabowo, maka pasangan Prabowo-Ganjar bisa menang. Karena Ganjar Pranowo dinilai mampu melengkapi kekurangan Prabowo. Selama ini sosok Prabowo memang lemah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika saja pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bisa terwujud, kemungkinan menang di Pilpres sangat besar, bahkan cukup satu putaran saja. Tetapi pasangan ini cukup sulit terwujud, banyak tantangan yang harus dibenahi. Pertama, PDIP sampai saat ini masih mengindikasikan akan mendorong sosok Putri Mahkota sebagai capres. Baliho foto-foto Puan telah tersebar di berbagai wilayah tanah air. Megawati sebagai pemegang hak veto penentuan capres seolah ingin memaksakan diri. Megawati seolah menutup bahwa ada kader PDIP Perjuangan lainnya yang mempunyai potensi luar biasa untuk menjadi capres. Ganjar Pranowo, yang merupakan kader PDIP dan juga Gubernur Jawa Tengah, mempunyai elektabilitas dan popularitas yang sangat tinggi.
Jika saja Megawati mau kembali berlapang dada untuk mendorong Ganjar jadi capres, maka kemungkinan menang akan lebih besar jika dibandingkan Puan Maharani. Puan memang ketua DPR tapi elektabilitasnya sangat rendah. Tapi jika PDIP kekeh kadernya jadi capres, maka Partai Gerindra pun akan sulit menerima Prabowo maju sebagai cawapres. Hampir mustahil. Jadi, pasangan Prabowo Ganjar Pranowo akan sulit terwujud. Tapi jika kondisi itu terwujud, pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo juga akan terwujud. Kemungkinan menang pun akan besar, bahkan 1 putaran. Dan jika itu terjadi, sekali lagi, maka Anies Baswedan akan gagal menjadi capres. Dia akan kalah telak dan Partai Nasdem yang menjadi tunggangan Surya Paloh menjadi kingmaker sebagai penguasa akan hancur dan pupus. Tetapi mungkinkah Ganjar Pranowo senekat itu? Jika itu yang dia lakukan, maka Ganjar akan dicap sebagai seorang pengkhianat oleh PDI Perjuangan. Sampai saat ini, Ganjar terus berusaha menjadi kader yang sangat layak kepada partainya. Apakah dinamika politik akan memaksa Ganjar untuk keluar dari PDIP? Lagian Ganjar juga sudah dideklarasikan sebagai capres, jadi kemungkinan itu juga kecil. Tapi ini politik itu dinamis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem iPhone, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan.
Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies, tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?